Delisa membolak-balikkan badannya. Ia resah. Sejak tadi ia tidak bisa tidur. Delisa melihat ke arah Arthur. Suaminya itu terlihat lelap dalam tidurnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Walau sudah berusaha, Delisa tidak juga merasa ngantuk. Pikirannya terus melayang ke arah pohon mangga milik tetangganya. Entah kenapa, sejak ia melihat pohon mangga itu, ia terus memikirkannya. Enak kali ya, mangga yang masih muda begitu dicocol sama bumbu rujak, pikirnya. Delisa tidak terlalu mengerti. Tapi apa ini ya yang dinamakan ngidam? Mas, seru Delisa sembari menggoyangkan tubuh suaminya. Sebenarnya ia tidak tega, tapi daripada ia tidak bisa tidur semalaman, lebih baik dia minta tolong suaminya kan. Mas, bangun. Masih tidak ada respon. Mas, serunya lagi. Pria itu membuka matanya dengan pelan sembari bergumam. Mas, aku pengen mangga. Arthur menarik nafas panjang. Mangga, kan ada di kulkas. Kemarin mas udah beli. Mau mas kupasin? Delisa menggeleng. Bukan mangga itu yang aku mau. Mau mangga muda, dirujak. Arthur mendudukkan dirinya. Sekarang. Delisa mengangguk. Ia sedang tidak bisa menahan seleranya. Iya, mau yang muda, yang kalau digigit ada sensasi kriuk-kriuknya. Arthur tertawa kecil dengan wajah setengah mengantuk. Ia mengambil handphonenya di atas nakas. Mas cek dulu ya, ada atau enggak yang jual mangga muda. Syukur-syukur ada yang masih buka. Enggak mau mangga yang dari supermarket, Mas. Terus, Delisa agak ragu. Dia ingin mangga punya tetangganya. Tapi apa boleh mereka minta? Mau mangga punya tetangga sebelah yang lebat itu loh. Buahnya banyak, aku mau itu. Arthur menoleh ke arah jam dinding. Tapi sekarang sudah hampir tengah malam. Mungkin mereka sudah tidur. Delisa manyun, kemudian mendesah pelan. Ia membaringkan diri membelakangi Arthur. Ya udah, tunggu besok aja kalau gitu. Aku nggak apa-apa, nggak bisa tidur semalaman, rajuknya. Delisa tak tahu seperti apa raut wajah Arthur, namun ia merasakan elusan di atas kepalanya. Kalau gitu, Mas kesana dulu ya. Mudah-mudahan mereka belum tidur. Delisa langsung berbalik dan tersenyum lebar. Ia sudah tidak sabar. Rasanya sudah mau menetes air liurnya. Aku ikut. Ini udah larut malam, kamu tunggu di rumah aja. Gak mau, pokoknya aku ikut. Aku mau pilih sendiri mangganya yang mana. Gak baik kalau lagi hamil keluar malam-malam. Apalagi sudah mau tengah malam begini. Mau ikut, rengeknya. Arthur menghembuskan nafas berat. Arthur tahu betul betapa keras kepalanya Delisa ini. Ia turun dari tempat tidur dan membuka lemari pakaian, mengambil jaket tebal dan kaos kaki milik Delisa. Pakai dulu, baru boleh ikut. Delisa sih manut-manut aja. Yang penting dia mendapatkan apa yang ia mau. Bahkan Arthur membantunya memasangkan kaos kaki. Lampu rumah tetangga mereka masih menyala. Semoga saja mereka belum tidur. Arthur menekan bel. Tak lama keluar seorang pria yang Delisa yakini sebagai suaminya Kiki, tetangganya. Selamat malam, maaf mengganggu, ucap Arthur. Iya, selamat malam, ada apa ya? Pria yang kalau Delisa tak salah ingat bernama Anton itu tersenyum ramah. Siapa bang? Kiki muncul dari dalam rumah. Delisa. Delisa tersenyum, menyenggol Arthur untuk mengutarakan keinginannya. Maaf, kami mengganggu tengah malam begini. Jadi begini, istri saya lagi hamil. Dia ngidam pengen mangga muda. Arthur melihat ke arah pohon mangga yang memang berbuah lebat. Ya ampun, kamu lagi hamil. Masuk-masuk dulu,
Amali malam-malam di luar, ucap Kiki. Ambil aja mangganya, masih pada muda, enak kalau dirujak. Delisa beranjak masuk ke ruang tamu. Kiki bahkan membukakan jendela agar Delisa bisa bicara dari dalam. Iya mbak, makasih ya udah dikasih minta mangganya. Iya, gak apa-apa, ambil aja seberapa maunya. Merasa mendapatkan izin, Arthur mendekati pohon mangga, sementara Anton masuk mengambil kantong plastik untuk wadah mangganya. Arthur hendak memetik, namun Delisa yang melihat dari jendela buru-buru mencegahnya. Aku mau yang di atas itu loh mas, tunjuknya. Arthur menoleh kemudian melihat ke arah mangga yang dimaksud oleh Delisa. Yang mana? Itu loh yang agak gede. Yang mana? Semuanya tuh sama. Itu, Arthur nampak bingung. Sementara Kiki hanya menggeleng gemas melihat pasangan di hadapannya. Yang mana? Yang itu. Arthur terlihat frustasi. Yang mana? Yang gede, ucap Delisa lagi dan membuat Kiki menggeleng sembari menahan tawa. Yang gede deket dua buah kecil itu ya, ucap Anton yang baru kembali dari dapur. Iya yang itu. Ih, punya suami gak peka banget sama mau istrinya. Arthur mendesah pelan. Bagaimana dia bisa tahu yang mana yang Delisa tunjuk di antara lebatnya pohon mangga ini? Tinggi, Del. Gak mau tahu, pokoknya mau yang itu. Manjat kek, usaha. Pendek begini gimana mau dipanjat? Kalau enggak pakai kayu aja. Itu ada kayu, ada kayaknya di dekat pagar. Tunjuk Kiki ke arah pagar pembatasan rumahnya dan rumah Delisa. Arthur baru akan berjalan menuju kayu yang Kiki maksud, namun Delisa lebih dulu buka suara. Aku maunya mas petik langsung pakai tangan mas. Arthur menghentikan langkahnya. Terlihat raut lelah dari wajah suami Delisa itu. Sebentar, aku ambil tangga lipat dulu ya, ada di bagasi. Ucap Anton yang berjalan menuju bagasi. Ia mengangkat tangga lipat tersebut dan membawanya mendekati Arthur yang masih mendongak mencari yang mana mangga yang istrinya inginkan. Maaf ya mbak, kami jadi nyusahin malam-malam begini. Gak apa-apa, balasnya, tapi entah kenapa Delisa melihat wajah Kiki nampak sedih dan berkaca-kaca. Tapi Delisa tidak berani bertanya. Arthur menaiki tangga lipat sementara Anton memegangi tangganya. Yang ini, tanya Arthur memegang mangga yang mungkin Delisa maksud. Iya, jawab Delisa penuh semangat. Yang mana lagi? Yang di atasnya. Terus, yang itu. Ini. Bukan, yang dua di sebelahnya. Ini, tunjuk Arthur lagi. Bukan, yang sebelahnya. Ini. Iya. Arthur terlihat mencoba bersabar dan manut aja mengingat di dalam perut Delisa ada anaknya. Ada lagi? Enggak, 3 aja cukup. Arthur turun dari tangga, ia melipat tangga dan mengembalikannya ke bagasi. Makasih ya mbak. Iya. Kiki terlihat ragu untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa mbak? Mbak boleh nggak pegang perut kamu? Mendengar permintaan Kiki, Delisa melirik ke arah Arthur dan meminta izin. Arthur mengangguk kecil. Boleh mbak. Kiki terlihat antusias. Tangan kanannya mengelus perut Delisa, sedangkan tangan kirinya mengelus perutnya sendiri dengan wajah yang sedih. Anton hanya diam melihat tingkah istrinya. Makasih ya. Kita yang makasih mbak, udah dikasih mangga. Mana mintanya tengah malam begini lagi. Kiki tersenyum ramah. Walau mereka baru kenal hari ini, tapi tetangganya ini terlihat sangat baik. Oh iya, bumbu rujaknya ada. Gak ada, biar Mas Arthur ke minimarket depan komplek buat beli kacang tanah sama gula merah. Gak beli bumbu rujak jadi aja, ucap Arthur. Gak mau, aku mau Mas yang ngulekin bumbu rujaknya. Delisa tersenyum lebar, sementara Arthur hanya mengembuskan nafas berat. Anton menepuk punggung Arthur sembari semangat. Ulekannya ada, tanya Kiki. Delisa baru ingat, di rumah mereka tidak ada ulekan. Yang ada hanya blender. Kurang enak kalau di blender, pikir Delisa. Gak ada.
kami punya ulekan, mau pinjem? Delisa mengangguk antusias. Ya udah kalau gitu, ayo pulang. Terus Mas mau ke minimarket. Mau aku temenin ke minimarket? Tawar Anton tak diduga. Ya udah kalau gitu, para suami ke minimarket dulu biar para istri nunggu di sini. Cengir Delisa. Entah kenapa, ia merasa bisa dekat dengan Kiki ini. Ia juga sebenarnya agak kepo dengan ekspresi wajah sedih dari Kiki tadi. Jiwa keponya sudah menggelora. Diminum Del tehnya. Kiki menuangkan teh ke gelas di hadapan Delisa. Makasih ya Mbak, maaf ngerepotin. Gak apa-apa, malah Mbak seneng ada temen ngobrol. Tapi kami ngerepotinnya tengah malam. Santai, kami juga belum tidur kok, masih ngobrol-ngobrol sambil nonton televisi. Sesaat rasa canggung. Mereka baru kenal, tapi Delisa merasa kalau dirinya agak sok deket begini. Udah berapa bulan? Delisa yang sedang menyeruput tehnya melirik ke arah Kiki. Baru mau jalan 2 bulan, Mbak. Entah kenapa wajah Kiki terlihat sedih lagi. Kenapa, Mbak? Kiki menggeleng. Gak apa-apa. Gimana rasanya hamil? Tanyanya membuat hati Delisa sedikit tergugah. Gak gimana-gimana sih. Cuma bagian bawah agak kram. Terus pinggang itu sakit. Kemarin sempat demam. Terus tadi sempat pengen mangga sampai ngerasa gak bisa tidur. Kiki tersenyum mendengar ucapan Delisa. Jujur, Delisa jadi ingin tahu penyebab senyum sedih itu walau dia sudah bisa menebaknya. Dinikmati aja, gak semua wanita bisa merasakannya. Ucapnya lagi membuat dada Delisa agak sesak. Ia ingin bertanya, tapi dia sungkan. Iya Mbak, suasana tiba-tiba terasa canggung. Saya pernah hamil 2 kali, tapi keguguran, jelas Kiki tiba-tiba. Delisa agak kaget, ia tidak tahu harus berucap apa. Dan sampai sekarang di pernikahan kami yang sudah beranjak 13 tahun, belum juga diberi buah hati. Delisa makin bingung, Kiki seterbuka ini padanya yang baru dikenal. Sabar ya Mbak, semoga segera diberi momongan. Amin, makasih ya. Iya Mbak. Oh ya, maaf kalau aku kurang sopan nanya begini. Apa Mbak udah nyoba bayi tabung? Ini udah 3 kali, semoga yang kali ini berhasil ya. Amin, semoga biar anak kita nanti bisa temenan. Kiki mengangguk sembari tertawa. Ia sebenarnya agak sedih. Tapi ya gak bisa nyalain siapa-siapa. Karena ini kesalahan dari Mbak sendiri. Maksudnya gimana Mbak? Dulu pas Mbak masih gadis, pernah kena kista sampai indung kanan Mbak harus diangkat. Jadi kata dokter persentase hamilnya memang kecil. Kemarin juga nyoba bayi tabung. Ternyata embrionya gak nempel dengan sempurna, makanya keguguran. Ditambah lagi Mbak nikahnya udah kepala 3. Delisa mendekat. Ia memeluk Kiki yang sudah meneteskan air mata. Tak terbayang bagaimana perasaan perempuan dalam pelukannya ini. Dia aja yang baru menikah beberapa bulan saja sudah merasa cemas karena belum juga hamil. Bagaimana dengan Kiki ini? Delisa mengelus perutnya. Adek, bantu doa ya, biar tante Kiki punya dedek baik juga. Biar nanti kamu ada temen main. Ucap Delisa kemudian gantian mengelus perut Kiki. Perempuan itu tertawa, walau matanya berkaca-kaca. Mbak bersyukur tetangga barunya kayak kamu, enak diajak ngobrol. Alhamdulillah aku juga gitu. Sempet takut punya tetangga julid, soalnya ada pengalaman buruk. Hahaha, hati-hati aja. Di sini juga ada yang kayak gitu kok. Apalagi yang udah lama menikah dan gak punya anak kayak Mbak ini. Udah jadi bulan-bulanan, makanya jadi malas keluar rumah. Delisa mulai was-was, semoga aja tidak ada tetangga modelan Tante Tina atau bibinya yang ada di kampung. Bisa gila Delisa kalau seumur hidup harus hidup dekat orang modelan begitu. Tak lama terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tadi Arthur pergi ke minimarket berboncengan memakai motor Anton. Pulang kita, ajak Arthur.
Mereka berpamitan dan tidak lupa meminjam ulekan milik Kiki. "Kenapa?" tanya Arthur saat melihat wajah sedih dari Delisa. Mereka sedang berjalan menuju rumah dengan Delisa yang menggandeng lengan Arthur. "Gak apa-apa, cuma agak sedih aja. Karena Mbak Kiki ternyata dia udah keguguran 2 kali dan sekarang mau coba bayi tabung lagi." Arthur tersenyum dan menoleh ke arah Delisa. "Kita bantu doa ya, semoga mereka cepat diberi momongan." "Amin. Aku bersyukur tetangga kita tuh baik. Paling enggak aku ada teman satu frekuensi, walau ya baru kenal sehari." "Syukurlah kalau begitu, biar kamu gak bosan di rumah." "Iya mas. Oh iya, tadi ngobrol apa sama suaminya Mbak Kiki?" "Cuma nanya-nanya soal kerjaan aja. Dia juga nemenin karena dia lihat kayaknya istrinya pengen ngobrol lebih lama sama kamu." "Mereka so sweet ya, saling memahami keinginan pasangan walau gak diomongin." "Maksud kamu apa ngomong begitu? Emang mas kurang memahami keinginan kamu?" "Idi sensi," ucap Delisa. Tapi ia gemas melihat raut wajah Arthur. "Udah, jangan sensi-sensi mas. Mending kita cepet masuk ke rumah. Aku udah gak sabar pengen lihat mas ngulek bumbu rujak sambil goyang. Hehehe." "Apa?" Arthur dengan cepat menoleh. "Apanya? Apa maksudnya ngulek bumbu rujak sambil goyang?" Delisa nyengir. "Iya, aku pengen mas tuh ngulek bumbu rujaknya sambil goyang," ucapnya penuh semangat. "Kamu ngerjain mas?" Delisa manyun kemudian mengelus perutnya. "Ayah gak sayang sama kita nak." Arthur dengan cepat menyelah. "Enak aja, jangan sembarangan ngomong begitu ya sama anak mas." "Kalau gitu turutin dong," balas Delisa sembari tersenyum penuh arti dan Arthur hanya menghela nafas. Delisa sebenarnya sadar kalau Arthur menahan ngantuk. Tapi gimana, ngidamnya belum terpenuhi. Hari sudah menunjukkan lewat pukul 12 malam dan mereka masih berkutat dengan ulek-mengulek. Arthur sudah siap memegang batu ulekan. Kacang tanah yang sudah digoreng siap dihaluskan. "Harus banget ya sambil direkam?" tanya Arthur dengan wajah setengah tidak ikhlas. "Buat kenang-kenangan." Arthur memejamkan matanya dan menarik nafas dengan dalam. Ia mulai mengulek bumbu rujak. "Ih, kok diem aja? Gerak dong badannya. Gerakkan pinggulmu kawan." Delisa menahan tawa saat melihat wajah nelangsa suaminya. Perlahan dia bergerak menggoyangkan badannya. "Yang bagus dong, yang energik gitu loh." Arthur masih terlihat kaku membuat Delisa gemas sendiri. "Yang lentur mas, normal-normal aja gak bisa apa sayang?" Delisa menggeleng, masih dengan memegang handphone merekam suaminya. "Enggak," ucapnya. "Apa perlu aku setelin musik?" "Adele, apa mas?" Arthur menghela nafas lagi. Delisa bukannya kasihan, malah makin ingin menggoda Arthur. "Ayo goyangin pinggulnya sambil senyum dong." Arthur memaksakan senyumannya, menampakkan deretan gigi putihnya. "Yang ikhlas dong senyumannya. Nah gitu goyangannya, jangan malu-malu." Delisa mengulum bibirnya mencoba untuk tidak tertawa ngakak. Walau akhirnya ia menyuburkan tawa melihat suaminya yang biasanya cool di kantor, sekarang sedang ngulek bumbu rujak sambil bergoyang. "Mas kayaknya bakat deh jadi biduan pantura." "Hahaha." Arthur menyipitkan matanya. Puas banget ya ngetawain suaminya. "Sabar yang sayang, ini anakmu loh yang mau." Arthur nampak ingin membalas, namun pada akhirnya ia hanya memasang wajah pasrah.